warga ludes terbakar. Warga pun panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Seorang ibu bahkan histeris melihat rumahnya terbakar di Jalan Mangga Besar 13, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa sore. Besarnya kobaran api bahkan membuat titik api yang berada di tengah pemukiman padat penduduk langsung menyambar ke bangunan lainnya. Kobaran api diperparah karena kondisi pemukiman warga mayoritas terbuat dari bahan semi permanen. Dalam sekejap, api pun menghanguskan seisi bangunan rumah warga. Diduga kebakaran akibat tabung gas meledak dari salah satu rumah warga yang ditinggal pemiliknya. Teriak dari pinggir kali, Pak. Pinggir kali bau rasa ada yang meledak. Tiba-tiba tuh api gede. Saya buru-buru kebakaran lari. Langsung besar gitu, Pak? Besar gitu, Pak. Mungkin itu ledakan itu dari tabung gas atau apa dah. Pemadam kebakaran, tolong ya. 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Para korban kebakaran kini berharap segera mendapatkan uluran bantuan dari pemerintah setempat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran guys, Sudirman. Kebakaran apa nih? Gede banget asapnya coy. Baru aja nih terjadi. Wow. Kepulan asap hitam keluar dari salah satu ruangan di gedung Bank Panin di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Asap pekat yang sempat disertai percikan api membuat para karyawan panik dan langsung berhamburan keluar gedung. Mereka khawatir api semakin membesar dan menyambar ke ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan guna memadamkan api. Meski belum diketahui penyebabnya, namun api berasal dari salah satu aktivitas pengelasan di sebuah ruangan yang dijadikan sentral pendinginan ruang. Sementara dugaan sementara ya lagi ada pengelasan katanya. Itu dugaan sementaranya, tapi masih dicek sama pihak kepolisian. Kalau dari pihak kita hanya dari koreksi dari pihak gedung, informasinya itu. Tapi kalau secara ini kan dari pihak kepolisian yang lebih tepat, beliau akan cek langsung. Yang dari itunya ya? Inafisnya dia kan polisi lain, itu mungkin ada pengecekan lanjutan lagi. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Akibat kejadian tersebut, aktivitas perkantoran di gedung Bank Panin sempat dihentikan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, kalau kemarin di Jakarta terjadi sejumlah kebakaran di beberapa titik di Jawa Tengah juga pemirsa, di sejumlah kota kabupaten ini telah terjadi bencana longsor dan juga banjir. Ya, betul sekali ya, dan hingga kini ini sudah tercatat ada 17 korban yang meninggal dunia dan masih ada 8 juga pemirsa yang masih belum ditemukan atau dalam status hilang. Ya. Dan tentunya kita doakan ya bahwa 8 korban yang masih dalam status hilang ini agar segera ketemu ya. Ya, agar segera dapat ditemukan, diidentifikasi, dan tentunya kita berharap apapun nantinya ada keajaiban, korban ini tetap ditemukan dalam keadaan selamat ya Mbak ya. Dan selain tadi itu adalah korban akibat adanya longsor di Pekalongan, kemudian juga di Kendal dan Grobogan, ternyata kemarin juga ada banjir yang melanda wilayah tersebut. Ya. Dan kalau kita melihat memang cuaca yang masih sering sekali hujan ya, intensitas hujan yang cukup tinggi juga ya kalau bisa dibilang. Bahkan kami juga di Jakarta juga merasakan hal yang sama, bahwa hujannya terus turun gitu ya. Satu sisi ini menjadi hal yang patut disyukuri ya, karena hujan artinya berkah, tapi juga satu sisi juga kita tetap harus hati-hati. Tetap harus antisipasi pemirsa. Betul. Terutama dalam lingkungan tempat tinggal kita semua, menjaga kebersihan dan juga melihat sekitar. Jangan sampai mungkin ada di antaranya pohon-pohon yang memang berpotensi untuk tumbang mungkin. Nah, hal-hal demikian yang kita mungkin harus lebih waspada ya. Betul, Mbak, ya? dan terutama juga di Jakarta juga mungkin yang bisa dihindari adalah
Yuk kita tetap antisipasi agar kebakaran itu sudah tidak terjadi lagi ya. Contohnya untuk mungkin kompor atau mungkin listrik-listriknya dicek lagi secara berkala agar tidak terjadi bencana serupa. Dan ya pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat pada hari ini bersama saya Yasmin Natania. Dan saya Bayu Pradana. Pemirsa, seperti biasa pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today hari ini, redaksi Kabinet telah menyiapkan 3 berita pilihan. Apa saja? Ini dia. Terjangan banjir jebolnya tanggul Kali Bodri di Dusun Babatan, Desa Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, Kendal, mengakibatkan belasan rumah porak-poranda dan sebagian lainnya rusak parah. Tidak ada satupun harta benda yang bisa diselamatkan, sementara para penghuni telah dievakuasi sesaat sebelum tanggul jebol. Semula, warga mulai mengamankan barang ke tempat yang aman saat air mulai masuk rumah. Namun selang 10 menit, air bah menerjang rumah warga dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Nah, itu jam berapa kita? Jam 12. Jam 12 langsung besar gitu airnya. Kan tadinya merembes dari situ. Dikit-dikit langsung cepet sekali kok. Berarti warga nggak sempat ngungsi ya? Udah pada aku lagi naikin mobil itu kendaraan di atas. Terus udah nengokin saudara yang di yang rumahnya roboh. Pulang sini udah nggak bisa. Udah langsung naik panggung situ. Sejumlah warga mencoba bertahan di lantai 2 rumah, sedangkan korban lainnya menunggu evakuasi petugas. Data BPBD Kabupaten Kendal mencatat, banjir mulai terjadi pada Senin malam dan semakin besar pada Selasa dini hari. 6 kecamatan terdampak banjir, 2 diantaranya Kecamatan Patebon dan Kota Kendal mengalami dampak terparah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR Gabungan Kendal, Jawa Tengah berhasil mengevakuasi warga yang terjebak banjir di atap rumah. Ya, ketinggian banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Bodri mencapai hingga 2 meter. Dengan menggunakan perahu karet, tim SAR gabungan ini berusaha mengevakuasi warga yang terjebak di atap rumah di Desa Kebon Harjo, Patebon, Kendal, Jawa Tengah Selasa dini hari. Ojo ditarik banter. Ngetut kirafi wae, ngetut kirafi itu. Warga ini naik ke atap rumah setelah banjir besar akibat jebolnya tanggul Kali Bodri. Tamai. Baik, tamai Mbak. Alon. Tim SAR berhasil mengevakuasi warga yang terjebak yang terdiri anak-anak dan lansia. Mandala, salah satu anggota tim SAR mengatakan evakuasi dilakukan setelah air terus naik hingga ketinggian mencapai 2 meter. Ini boleh, ada boleh, arah apa? Di evakuasi ada 4 orang, 1 anak-anak, yang kedua dan yang ketiga dan yang keempat itu suami istri lansia. Itu terjebak masih di sini? Itu terjebak. Banjir yang terjadi kali ini menjadi yang terparah. Tanggul Kali Bodri merendam ratusan rumah di Kecamatan Patebon dan Cepiring. Belum dilaporkan adanya korban jiwa. Ketinggian air masih cukup tinggi hingga atap rumah warga. Orang tua. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga lanjut usia dievakuasi petugas saat air tanggul Sungai Tuntang jebol di wilayah Kecamatan Gondong, Gerobokan, Jawa Tengah. Seorang kakek yang terjebak di dalam masjid seusai menjalankan sholat langsung dievakuasi petugas TNI dengan cara digendong ke tempat yang lebih aman. Puluhan lansia juga dievakuasi petugas menuju rumah kepala dusun yang digunakan sebagai tempat pengungsian darurat. Selain itu juga beberapa anak dan balita juga dievakuasi mengungsi ke tempat yang lebih aman dari banjir. Ratusan rumah warga di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, Gerobokan, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 70 cm hingga 1 meter akibat tanggul Sungai Tuntang jebol. Cepat sekali Pak, mungkin jarak 10 menit mungkin langsung
naik ke atas. Tadi warga sempat kaget atau gimana? Ya kaget juga sih. Langsung mengevakuasi semua barang-barang? Iya, langsung mengamankan barang-barang yang ada listrik-listrik gitu. Selain merendam rumah warga, derasnya arus Sungai Tuntang juga merendam jalan raya penghubung Grobogan Semarang hingga mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Grobogan Semarang di Desa Tinanding, Grobogan tidak bisa dilalui kendaraan karena terendam banjir. Ya, banjir yang terjadi akibat tanggul Sungai Tuntang yang jebol ini sempat membuat warga panik. Tambah banter. Sejumlah warga yang berada di atas tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah sempat panik dan berusaha menjauh dari jebolan tanggul. Arus sungai yang turun ke jalan raya semakin besar dan sempat membuat tanah di samping tanggul kembali longsor. Tanggul Sungai Tuntang setinggi 10 meter jebol dengan panjang 15 meter akibat debit air semakin meningkat. Tanggul ini sudah menjadi langganan banjir setiap tahun karena tidak ada upaya penanggulangan secara permanen. Hingga kini sudah ada 5 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Jebol tanggul ini adalah tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali saya ke sini. Tetapi kita sudah laporan dengan BPBS. Dan semoga untuk ke depan supaya juga diperhatikan tanggul-tanggul yang 5 titik di sini supaya tidak terjadi jebol lagi. Sementara itu akibat luapan Sungai Tuntang ini, jalur Grobogan menuju Semarang dan sebaliknya lumpuh. Seluruh jalan ditutup sementara untuk kendaraan besar dialihkan ke jalur Demak Pantura. Untuk arus lalu lintas dari arah Semarang menuju ke Purwodadi, dari pertigaan Kemiri kita alihkan ke arah selatan, ke arah Jeketro, Pasar Turko, menuju ke Penawangan. Sebaliknya yang dari arah Purwodadi mau ke Semarang kita alihkan ke Penawangan ke kiri, Pasar Turko, Jeketro, kemudian menuju ke Kemiri maupun ke Kroto. Berdasarkan data BPBD Grobogan, Jawa Tengah, saat ini ada 6 kecamatan di Grobogan yang terdampak banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir besar yang melanda Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan tanah penyangga rel kereta api longsor. Sebagian rel kini tergantung tanpa penyangga. Sejumlah perjalanan kereta api terpaksa dibatalkan. Kondisi rel kereta api yang menggantung akibat longsor di Grobogan, Jawa Tengah. Tanah penyangga rel longsor terbawa arus banjir bandang yang melanda kawasan tersebut. Perlintasan kereta api ini berada di wilayah stasiun Gubuk, Grobogan. Akibatnya PT KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa membatalkan 2 perjalanan kereta api. Kereta api Kedung Sepur jurusan Semarang Poncol tujuan stasiun Ngerombo, Grobogan, dan kereta api Ambarawa Ekspres jurusan Semarang Poncol tujuan Pasar Turi, Surabaya. Untuk mempercepat penanganan banjir di kilometer 32+5 dari 7 antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, KAI Daop 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas serta alat berat dan juga material untuk siaga seperti batu bericat, bantalan. Belum diketahui kapan perjalanan kereta api akan pulih. Ketinggian banjir yang menerjang Gubuk Grobogan masih bertambah. PT KAI saat ini tengah fokus pada penanganan perlintasan yang terendam banjir. Penumpang dapat menukarkan kembali tiket keberangkatan ke loket di stasiun. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara melaporkan. Korban bencana longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus bertambah. Akibat bencana ini pemirsa sebanyak 17 orang tewas, sedangkan korban hilang mencapai 8 orang dan masih dalam pencarian. Pencarian korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Petung Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan Selasa sore. Tim SAR dan relawan kembali menemukan 2 korban tewas.
Jenazah korban yang sudah ditemukan langsung dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Selain menemukan 2 korban meninggal, tim SAR juga mengevakuasi seorang korban luka-luka. Sebanyak 11 orang korban luka menjalani perawatan intensif di Puskesmas Petung Kriono. Sementara untuk korban luka berat akan dirujuk ke RSUD Kajen. Isak tangis keluarga pecah saat Doni dan Winarko, korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Petung Kriono dimakamkan. Pemakaman disaksikan keluarga korban dan tetangga. Keduanya jadi korban saat hendak pulang dari memancing. Tersisa 1 jenazah yang masih di Puskesmas Petung Kriono atas nama Joni Yulianto, warga Siwalan, Pekalongan. Aparat gabungan dari Polres dan Kodim Pekalongan, Basarnas relawan menghentikan sementara pencarian korban hilang di lokasi longsor Selasa malam. Penghentian lantaran kondisi lokasi hujan deras dan tanah yang terus bergerak, serta minimnya penerangan. Cuaca hujan masih turun, relatif deras, kemudian juga kabut juga mulai turun, sehingga yang kita lakukan sekarang adalah konsolidasi. Kita melakukan konsolidasi sambil merencanakan nanti untuk kegiatan pada besok itu upaya-upaya seperti apa agar membantu korban ini bisa maksimal. Kalau malam ini dihentikan? Untuk malam ini kita hentikan. Sebelumnya bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Senin petang. Sebanyak 17 orang tewas sudah ditemukan. Korban hilang 9 orang, masih dalam pencarian dan korban luka 13 orang. Lokasi paling parah terjadi di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Akses menuju lokasi sangat sulit ditembus dan hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Warga khawatir ada longsor susulan karena saat ini masih hujan deras di daerah pegunungan Pekalongan Selatan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi bencana longsor di Pekalongan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan Kepala Kantor Basarnas Semarang, Budiono. Ya, selamat pagi Pak Budi. Pak Budi, apakah pencarian korban ini masih terus dilakukan, Pak Budi? Ya, selamat pagi Mas dan Mbak. Untuk hari ini kami masuk hari kedua, tentunya akan kami laksanakan bersama dengan tim SAR gabungan sesuai dengan rencana operasi yang telah kami tentukan. Dan dari lokasi kami sudah melakukan briefing pagi untuk melakukan rencana operasi, dan kami tetap fokus pada area ataupun jalan menuju membersihkan menggunakan alat berat menuju ke lokasi kejadian, dan kami fokus juga di rumah Pak Carik ataupun Pak Sekdes yang menjadi korban longsoran, kemudian juga di kafe Alo dan kolam pemancingan, dan juga kami juga akan menyusuri aliran sungai yang menuju ke Sungai Welo, di mana dicurigai adanya korban yang bisa terbawa arus. Demikian, Mas. Baik, Pak Budi, lantas hingga pagi hari ini sudah berapa korban Pak yang berhasil ditemukan, Pak? Ya, untuk hari ini kami masih ada fokus kepada 9 korban yang masih dalam pencarian, dan total korban yang telah kami tim SAR gabungan ditemukan ada 17 korban yang ditemukan meninggal dunia, kemudian 13 orang luka-luka. Dan seluruh korban yang luka-luka juga sudah dirawat di puskesmas dan di rumah sakit, dan sebagian juga sudah kembali ke rumah masing-masing. Okay. Iya, Bapak, kira-kira apa yang menjadi tantangan dari tim evakuasi di lokasi longsor? Ya, untuk kendala hari ini juga kita masih pada cuaca yang pagi ini juga sudah mulai hujan rintik-rintik ya, sudah mulai gerimis, kemudian juga akses menuju ke lokasi yang cukup jauh dan masih terdapat longsoran kecil sehingga menghalangi tim rescue untuk menuju lokasi. Kemudian juga banyaknya material yang menutupi ataupun menimbun rumah ataupun lokasi di mana kita curigai adanya korban. Baik, Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan Pak, apakah memang lokasi ini memang lokasi yang rawan bencana, rawan terjadi longsor, atau seperti apa Pak kondisinya di sana?
Ya, memang kalau lokasi di sini di Pekalongan yang rawan ya akan terjadinya banjir bandang ataupun longsoran. Dan dari lokasi juga kemarin juga sudah tim sudah lihat tempat lokasi, dan di sana juga memang ada beberapa titik yang rawan akan terjadi longsor. Ya, Pak Budi, sementara apakah masih banyak warga yang masih tinggal di sana? Jika memang iya, apa yang dilakukan mungkin tim SAR untuk bisa mungkin mengedukasi mereka untuk selalu antisipasi akan bencana serupa, Pak? Ya, kalau untuk pemukiman masih banyak di sana, dan sebagian masih aman, dan ini kalau kita lihat ini adalah rumah yang agak terpisah ya dari pemukiman warga, tidak terlalu banyak ya rumah yang ada di dekatnya. Dan untuk warga sekitar tentunya untuk lebih berhati-hati, memang untuk rentan terjadinya tanah longsor apabila terjadi hujan deras yang cukup lama dan terus-menerus, perlu kewaspadaan untuk menyelamatkan diri ataupun mengungsi ke tempat yang lebih aman. Baik Pak Budi, kira-kira ada berapa Pak jumlah kakak yang diungsikan sementara waktu Pak? Ya, untuk saat ini pengungsian kami data tidak ada, karena memang ada hanya ada rumah dan kafe yang memang pada saat itu pada saat terjadi longsor itu sebagai tempat untuk berteduh ya sebagian warga untuk menghindari dari hujan. Dan saat ini untuk data pengungsian tidak ada, Mbak. Oke, baik. Baik, Bapak, apakah masih ada bantuan yang kira-kira akan diberikan kepada mungkin warga terdampak di sana, Pak? Ya, untuk sementara kami belum mempunyai data, mungkin nanti dari instansi terkait yang akan menyampaikan data tersebut, baik dari Pemda ataupun dari Dinas Sosial. Ya baik, terima kasih banyak Pak Budiono selaku Kepala Kantor Basarnas Semarang telah bergabung bersama kami. Kita harapkan ke-9 warga yang dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Amin, amin. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat pagi. Ya baik. Ya pemirsa, kini kita ke informasi berikutnya yang mana ini terkait dengan seorang korban selamat menceritakan detik saat banjir bandang dan longsor melanda. Ya, saat kejadian korban bersama anaknya ini berada di sebuah kafe dan terseret derasnya arus banjir bandang. Waktu itu ibu di mana posisinya? Saya di kafe. Di kafe, lagi ngapain? Ya, saya pas itu lagi duduk. Terus? Saya bareng sama anak saya sebelahan. Terus sama teman-teman gitu. Tiba-tiba dari belakang itu langsung mendorong. Setelah itu saya di dalam itu ya, saya terasa masih diguling-guling. Terus saya minum aja. Tapi saya masih bisa istighfar gitu. Setelah saya berhenti, saya langsung bangkit, saya bangun. Saya teriak manggil anak saya, tapi anak saya nggak ada. Anak saya sudah jauh dari saya. Saya di atas, posisi anak saya ketemu di bawah. Dan itu saya lari ke pinggir. Setelah saya ke pinggir, ya saya cari gubuk. Saya duduk di gubuk, tapi saya juga tidak berdaya. Oh, berarti bersama keluarga itu? Sama anak. Saya sama anak itu ya. Maksudnya ya tempat banyak, cuma saya ngajak anak situ. Cepet banget tuh datangnya gitu. Wah, langsung tiba-tiba sebelumnya kan air udah datang. Air itu kan ngepel ya. Oh, tiba-tiba ya saya kan lebih ngadep ke sana ya, itu dari belakang. Langsung cepet gitu, jadi orang sekafe itu semuanya bareng. Pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Sejumlah akses jalan terputus akibat longsor. Banjir! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bencana alam tanah longsor dan banjir bandang memporak-porandakan sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat ini, akses jalan terputus sementara menuju ke sejumlah daerah, antara lain kawasan Kedungwudi, Wonopringgo,
Petung Kriyono, Lebak Barang, Talun, dan Kajen. Selain itu, jalur vital yang menghubungkan Pekalongan dan Wonosobo, Jawa Tengah tak bisa dilalui akibat tertimbun tebing longsor. Padahal jalan tersebut merupakan jalur perekonomian warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi-informasi menarik masih akan hadir di Sindo News Today hari ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sindo Today. Kita ke informasi lainnya, di mana mobil berplat Kementerian Pertahanan menabrak 4 warga di Palmerah, Jakarta Barat. Ya, dalam peristiwa tersebut 3 orang mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat dan kini dalam kondisi kritis di rumah sakit. Mobil berplat Kementerian Pertahanan ini menabrak 4 kendaraan hingga melukai 4 warga di Jalan Palmerah Barat 2, Jakarta Barat. Pengemudi mobil yang sempat berupaya melarikan diri membuat warga yang geram melakukan pemukulan hingga pengemudi tak sadarkan diri. Akibat insiden ini, 1 orang kritis menjalani perawatan di Rumah Sakit PMI Jakarta, sedangkan 3 lainnya mengalami luka ringan. Menurut warga, kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil panik dan melarikan diri setelah menabrak gerobak. Sesampainya di Jalan Palmerah Barat 2, pengemudi mobil kembali menabrak warga yang tengah membongkar isi muatan. Jadi dia kegencet mobil dari belakang, kegencet tengah-tengah antara bak mobil sama bemper depan mobil. Yang nabrak kayaknya sih anggota kalau nggak supir Kemenhan. Kini pengemudi mobil masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami luka saat dikeroyok oleh warga. Kasus ini kini ditangani oleh unit Laka-Lantas Sapil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Yuftal Gani melaporkan. Ya, pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Iya, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan, Brigadir Medina? Baik, terima kasih rekan Yasmin dan Bayu dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lintas langsung dari kawasan Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Di mana dapat Anda lihat bersama arus lintas pada pagi hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya, yakni arus lintas dari arah Sunter yang akan mengarah ke Gunung Sahari ataupun ke arah Senen. Saat ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat banyaknya aktivitas masyarakat seperti penyeberang di kawasan ini. Kemudian arus lalu lintas dari arah Senen yang akan mengarah ke Gunung Sahari ataupun Sunter saat ini dalam situasi kondusif lancar. Belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berkonsentrasi pada saat berkendara serta mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Sunter yang akan mengarah ke Senen saat ini dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga batas jarak aman kendaraan Anda. Dapat perlu kami informasikan bahwa akibat peristiwa kebakaran di kawasan Kemayoran ini, lalu lintas dari arah Galur menuju Tanah Tinggi diarahkan untuk melewati jalur alternatif. Sementara itu di Jalan Benyamin Sueb arah Kemayoran Gempol ditutup dan diputar balikan ke arah HBR Modik.
Dan pemirsa, berdasarkan data IRCMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 32 luka berat dan 273 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 32% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Dan bagi dapat kami informasikan langsung dari kawasan Jalan Garuda Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda dari kawasan Kemayoran. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri menegaskan suara viral yang beredar di media sosial saat memaki-maki seseorang pegawai ini bukan suara dirinya. Ya, sementara itu pemirsa, persoalan dengan 2 pegawai yang terkena rotasi hingga memicu unjuk rasa pegawai diklaim telah selesai. Sengaja membuat rumah ini ada air. Rekaman audio diduga suara Mendikti Saintek Satrio Sumantri saat memarahi pegawainya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman juga diduga adanya suara penganiayaan. Menanggapi hal ini, Satrio Sumantri membantah bahwa suara yang beredar adalah suaranya. Pihaknya juga belum berencana untuk mengambil langkah hukum. Mungkin misalkan Bapak memberikan klarifikasi tentang itu bukan suara saya. Berarti dialog yang ada di situ tentang wifi dan tentang bukan ya Pak? Bukan. Ya. Sebelumnya, rekaman suara tersebut beredar bersamaan dengan aksi unjuk rasa pegawai Kemendikti pada Senin kemarin. Unjuk rasa dipicu oleh sikap arogansi Menteri Satrio serta dugaan pemecatan sejumlah pegawai di lingkungan Kemendikti Saintek. Pihak Kemendikti membantah dengan pemecatan sejumlah pegawai, melainkan hanya rotasi besar-besaran di kementeriannya. Kemendikti juga menyebut permasalahan terhadap 2 pegawai yang ikut berunjuk rasa Senin lalu karena terkena rotasi, namun saat ini sudah diselesaikan dengan baik. Ya, nah, dalam hal ini kan terjadi rekonsiliasi, islah. Kita bukan polisi atau penegak yang lain gitu ya, di mana terjadi kesalahan tetap dikejar, tapi dalam perdamaian rekonsiliasi itu ya sudah, itu dianggap sebagai suatu residu, ya, jadi tidak ada untuk niat ya untuk menggali-gali lagi hal-hal yang lalu dan kita menuju ke depan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan melakukan komunikasi, kemudian juga melakukan boleh dikatakan visi bersama itu dengan lebih baik lagi. Sebelumnya, sejumlah pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tiba-tiba melakukan aksi unjuk rasa Senin lalu. Aksi unjuk rasa yang melibatkan puluhan ASN ini sempat viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditunda. Pihak termohon yakni KPK tidak hadir sehingga sidang kembali digelar 5 Februari mendatang. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto menunda sidang pra-peradilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sidang ditunda karena pihak termohon yakni KPK tidak hadir. KPK meminta sidang ditunda selama 3 pekan.
Namun hakim memutuskan sidang kembali digelar pada 5 Februari mendatang. Termohon hari ini belum hadir. Kami memperoleh surat permintaan penundaan sidang ke tanggal 16 Januari pasca termohon dipanggil oleh pengadilan untuk hadir pada hari ini. Jadi kita tunda sidang berikutnya untuk panggilan yang kedua, yaitu hari Rabu tanggal 5 Januari. Sebelumnya, Hasto Kristianto mengajukan pra-peradilan terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan pergantian antar waktu anggota DPR fraksi PDIP. Hasto juga disebut membantu buronan Harun Masiku saat melarikan diri dari perburuan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. 12 pengacara akan membela Hasto Kristianto di sidang pra-peradilan melawan KPK di PN Jakarta Selatan. Dipimpin Todung Mulia Lubis, pemirsa, tim pengacara menegaskan penetapan tersangka penuh dengan politisasi. Saudara Hasto Kristianto itu syarat dengan muatan politik. Jadi penuh dengan politisasi. Ya, penuh dengan politisasi. Sementara kita sebetulnya ingin penegakan hukum itu steril dari tekanan-tekanan politik. Tapi saya tidak segan-segan mengatakan kita mencium ada tekanan politik dalam penetapan tersangka ini. Mudah-mudahan hakim yang akan memeriksa pra-peradilan ini menyadari bahwa dia dihadapkan pada tantangan. Apakah pengadilan ini betul-betul independen? Apakah pengadilan ini betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku? Apakah kita bisa melepaskan diri dari infiltrasi dan intervensi politik dalam proses hukum yang seyogyanya mesti didasarkan pada apa yang disebut due process of law. Nah, due process of law inilah yang absen dalam proses penetapan tersangka Hasto Kristianto. Mungkin itu aja sebagai penjelasan awal. Bang, tadi soal akan ada apa aja yang akan dihadirkan? Nah, iya nanti ya kita nggak sebut. Kenapa? Detailnya salah satunya apa, Bang? Saya kasih mohon sabar ya. Kita akan jelaskan pada sidang yang akan diadakan pada hari ini atau mungkin pada sidang berikutnya. Ya. Nanti. Saya belum mau bocorkan ya. Itu terlalu prematur ya kalau kita mau bocorkan sekarang. Ada 12 pengacara, mungkin bisa didetailkan siapa aja nih, Bang Todung? Oh, yang hadir di sini ada Pak Magdir ya, ada Pak Patra, siapa lagi, ada Pak Joy Tobing, ada Pak Roni, ada Alphonse, ada Ibu Erna, ada Pak Rido, dan ada yang belum hadir pada kesempatan ini dan pada waktunya akan hadir ya. Saya lupa namanya, tapi ada yang hadir beberapa ya. Oke, makasih ya. Program makan bergizi gratis atau MBG yang sudah berjalan lebih dari 2 minggu masih memiliki berbagai permasalahan. Ya, Presiden Prabowo Subianto bahkan sampai meminta maaf atas berbagai kekurangan dalam program MBG, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Program makan bergizi gratis atau MBG sudah bergulir selama lebih dari 2 minggu sejak pertama kali diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025. Namun, sejumlah permasalahan terus mencuat, mulai dari makanan basi, distribusi yang terlambat, hingga keterbatasan dana. Presiden Prabowo Subianto pun menyampaikan permintaan maaf atas berbagai kekurangan dalam program makan bergizi gratis, termasuk soal belum meratanya pembagian makan bergizi gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Presiden juga menekankan ketersediaan dana program makan bergizi gratis bagi seluruh anak-anak Indonesia. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera
ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Keterbatasan dana memang menjadi salah satu masalah yang membuat banyak pihak meragukan program MBG. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program MBG sebesar 71 triliun rupiah hanya sampai Juni 2025 dan belum mampu mencakup seluruh anak Indonesia. Terkait masalah ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program makan bergizi gratis kepada masyarakat melalui zakat infak dan sedekah atau ZIS. Hal ini disampaikan Sultan setelah rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga DPD RI 14 Januari 2025. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan pembiayaan yang lebih dalam mensukseskan program ini. Sehingga partisipasi dan dukungan pembiayaan dari masyarakat jadi opsi yang perlu disiapkan pemerintah. Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Pihak istana pun angkat suara terkait usulan ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sendiri untuk program makan bergizi gratis, sehingga tidak perlu mengambil anggaran dari pos lain, apalagi dari dana zakat. Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu. Karena Presiden sudah berniat baik dengan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, pondok pesantren, ibu hamil untuk menyelenggarakan. Dan beliau sudah anggarkan sejumlah 71 triliun itu. Jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain. Beliau sudah betul-betul loh luar biasa. Jadi tidak ada yang bilang ngambil dari mana tadi? Zakat apa? Wah, itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami. Ya. Jadi saya kira itu ya. Terima kasih ya. Di samping bantahan dari pihak istana, usulan agar anggaran makan bergizi gratis diambil dari dana zakat juga mendapat kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai usulan tersebut tidaklah tepat. Untuk mengevaluasi berbagai permasalahan terkait program makan bergizi gratis, Presiden Prabowo Subianto mengambil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 17 Januari 2025. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, secara khusus Ratas membahas soal evaluasi makan bergizi gratis yang telah berjalan selama 10 hari. Satu hal yang paling membuat Pak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini dilakukan lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain, supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia, termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Selama lebih dari 2 minggu berjalan, makan bergizi gratis menyasar 31 provinsi dan mencakup 220 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dengan 650.000 penerima manfaat. Ditargetkan bulan Agustus akan melayani 6 juta penerima manfaat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menargetkan swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Ya, tanam jagung 1 hektar digelar di beberapa daerah dengan memanfaatkan lahan tidur maupun lahan produktif. Program gerakan penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar digelar di beberapa wilayah. Hal ini bertujuan mendukung target swasembada pangan nasional pada tahun 2025. Program tanam jagung serentak pada tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan perkebunan serta lahan kering di berbagai wilayah di Indonesia dengan target tanam 1 juta hektar selama 1 tahun. Salah satunya digelar di Subang, Jawa Barat. Arahan Bapak Presiden Republik Indonesia menyampaikan, memerintahkan kepada kita semua agar mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, khususnya padi dan jagung. Dan kami mendapatkan tugas untuk bisa melaksanakan swasembada di bidang jagung dengan target penanaman 1 juta hektar selama 1 tahun. Tanam jagung 1 juta hektar juga digelar di Sidoarjo, Jawa Timur. Berbagai pihak mendukung target pemerintah swasembada pangan tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan produktif di Kecamatan Balong Bendo. Tentunya harapannya bahwa nanti kita akan melaksanakan panen nantinya, panen jagung, dan harapannya bahwa mulai dari kegiatan hulu sampai dengan kegiatan hilir nantinya menampung hasil panen ini, itu yang kita juga bersama dari Kepala Dinas Pertanian akan melakukan upaya. Swasembada pangan merupakan salah satu program Astacita Presiden Prabowo Subianto selain swasembada energi hingga ekonomi kreatif. Dari Subang, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur, Yudi Heriawan Juanda, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi hasil survei 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Ya, Puan juga meminta pemerintah bekerja lebih keras. Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang mendapat respon positif dari masyarakat. Menurut Puan, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Presiden Prabowo agar bisa bekerja lebih keras untuk rakyat. Puan menilai kepuasan dan kepercayaan masyarakat harus diterjemahkan sebagai indikator agar pemerintah semakin bekerja lebih baik. Sebelumnya, Litbang Kompas merilis survei kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dengan hasil cukup tinggi, yaitu 80,9%. Apresiasi kepada pemerintahan Pak Prabowo yang walaupun masih belum 100 hari sudah alhamdulillah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ini merupakan tantangan dari pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih bekerja keras dalam menjalankan pemerintahannya sehingga apapun hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi bekerja lebih baik, bekerja dengan lebih semangat, dan apapun yang menjadi kekurangannya akan bisa ditindaklanjuti dengan evaluasi yang terbaik bagi rakyat. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap bidang politik keamanan mencapai 85,8%. Sementara di bidang kesejahteraan sosial di angka 83,7%, ekonomi 74,5%, dan hukum 72,1%. Puan menilai hasil baik untuk kinerja Prabowo dan jajarannya harus dijadikan sebagai pemacu semangat.
Ya pemirsa, sedikitnya ada 4 indikator yang dijadikan dasar dalam menilai tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kami akan tampilkan indikator kepuasan publik berdasarkan survei Litbang Kompas. Pemirsa, nelayan bersama TNI Angkatan Laut akan membongkar sisa pagar laut yang tersisa di Kabupaten Tangerang, Banten hari ini. Ya, pembongkaran dilakukan serentak di 4 kecamatan melibatkan 1.000 nelayan menggunakan 200 perahu. Pagar laut di Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang masih kokoh berdiri. Namun rencananya TNI Angkatan Laut dan nelayan akan membongkar seluruh pagar laut yang tersisa di 4 kecamatan di Kabupaten Tangerang hari ini. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Tangerang akan melibatkan 1.000 nelayan dengan 200 perahu. Di wilayah Kronjo dan sekitarnya sampai ke Kecamatan Mauk, kami bersama nelayan kurang lebih 1.000 orang dan 200 kapal lebih, insya Allah akan turut serta dalam rangka berpartisipasi. Pembongkaran pagar laut akan difokuskan di Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mekar Baru, dan Kecamatan Kronjo dengan panjang belasan kilometer. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menyatakan akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pagar laut ini. Di laut itu kita akan cek lagi kebenarannya, kita juga mungkin akan turunkan kita sebenarnya nanti hari Kamis akan turun ke lapangan, kita lihat sendiri apa yang terjadi di sini. Kita lihat perkembangannya nanti gimana ya. Hari ini TNI AL bersama nelayan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar lagi pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten. Dan untuk mengetahui ya, pemirsa, terkait dengan pelaksanaan pembongkaran kembali pagar laut, rekan kami Jen Chayani melaporkan langsung dari kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Silakan Jen Chayani. Ya, Bayu, Yasmin dan juga pemirsa. Saat ini memang betul sekali akan ada pembongkaran lanjutan pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km di wilayah Tangerang, Banten. Tepatnya kami saat ini nanti akan berangkat dari pantai Tanjung Pasir. Nah, pagi ini masih persiapan dan tentu saja ini melibatkan beberapa pihak yang ikut serta nanti untuk membantu proses pembongkaran atau pencabutan patok pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km. Setelah pada hari Sabtu lalu sudah dilakukan pembongkaran dan sudah berhasil untuk mencabut patok pagar sekitar 2,2 km dengan melibatkan ada 600 orang lebih, baik itu dari TNI AL dan juga melibatkan masyarakat atau nelayan sekitar yang turut membantu untuk mencabut patok pagar laut tersebut. Nah, memang masih ada evaluasi ya pada hari Sabtu lalu, bagaimana sih kendala yang dihadapi ya oleh dari Lantamal TNI AL maupun dari masyarakat yang membantu untuk mencabut patok pagar laut tersebut, sehingga sempat dihentikan atau ditunda selama 2 hari, selama hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, 3 hari. Nah, ini hari Rabu kembali akan dilanjutkan untuk pembongkaran patok pagar laut tersebut yang terpasang sepanjang 30 km di kawasan Tangerang, Banten. Nah, ini saya berada di tengah-tengah pihak yang nanti akan membantu untuk
mencabut patok pagar laut. Di sini sudah ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian dari TNI AL yang sebelumnya dikabarkan memang mereka sudah berbicara, sudah mengobrol karena beberapa waktu lalu memang sempat ada sedikit kesalahpahaman kalau beberapa waktu lalu Kementerian KKP ini mengatakan kalau jangan dibongkar terlebih dahulu, namun sudah menemukan titik temunya dan hari ini akan kembali dilanjutkan untuk pembongkaran patok pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km. Karena kalau dari nelayan setempat yang mengatakan kalau mereka mengalami kesulitan jika adanya patok pagar laut yang terpasang sepanjang 30 km karena mereka harus melaut lebih jauh, harus memutar jarak, mencari jalur lain dan menghabiskan bahan bakar mereka. Nah, saya akan mencoba untuk kita mengobrol dan bertanya sedikit kepada yang berwenang di sini ya. Selamat pagi, di sini sudah ada Pak Dirjen PSDKP, Pak Apung. Selamat pagi Pak. Pak, kita mengobrol sedikit, mohon izin ya Pak. Hari ini kan akan dilanjutkan pembongkarannya ya Pak ya. Nah, ini melibatkan siapa saja dan teknisnya akan seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini sinergitas, soliditas seluruh aparat laut hadir di sini. Ada Angkatan Laut, Polair, Bakamla, KPLP. Ini membuktikan bahwa soliditas itu ada. Dan yang lebih hebat lagi nelayan. Nelayan ini mereka ada 233 kapal yang ikut dalam hal ini partisipasi. Artinya ini kehadiran nelayan menunjukkan bahwa kolaborasi antara aparat dengan masyarakat itu bisa. Baik. Nah, ini kemarin katanya sempat ada evaluasi ya Pak, karena mengalami beberapa kendala pada saat hari Sabtu. Nah, ini evaluasi yang dilakukan seperti apa Pak? Mungkin hari ini yang akan dilakukan yang efektif seperti apa? Ya, peralatan-peralatannya kemarin kan masih manual ya. Sekarang ini sudah luar biasa. Ya, dilihat sendiri peralatan dukungan dari TNI Angkatan Laut yang luar biasa ini. Artinya pasti ada nanti pola baru dan harapan kita bisa lebih cepat lagi penyelesaiannya. Ya, baik Pak. Nah, mungkin kemarin kalau hari Sabtu ini memang misalnya dari lautnya sendiri, cuaca lautnya atau kondisi lautnya itu berpengaruh atau tidak sih Pak? Sangat. Kita juga cuaca alam ini kan nggak bisa kita lawan ya. Artinya nanti berpengaruh cuaca itu. Kita berdoa semoga alam mendukung kita. Allah pasti akan mendukung hal yang terbaik. Kalau hari ini dilihat seperti apa nih Pak cuacanya? Apakah mendukung nanti? Insya Allah. Kalau menurut ramalan cuaca ini pagi cerah, siang sore agak bergelombang arus, tapi nggak apa-apa. Berarti hari ini sudah ada peralatan tambahan ya Pak untuk nanti membantu mencabut. Yeah. Katanya kemarin juga untuk patok bambunya sendiri sangat dalam ya Pak tertanamnya. Iya betul, karena kan mungkin sudah berhari-hari kan, sudah berbulan-bulan. Tapi optimis lah ketika ada TNI yang hadir di sini, aparat yang lain hadir di sini. Semua bisa teratasi, kita membuka jalurnya nelayan itu tidak terganggu dan ini bukti laut pemersatu bangsa. Siap. Demikian. Ya. Satu lagi Pak terakhir, mungkin kalau pihak yang bertanggung jawab siapa saja sih Pak sebenarnya untuk pagar laut? Bukan ini. Yang penting sekarang kita selesaikan ini dulu. Ya. Berarti KKP dan TNI AL sudah mengobrol ya Pak, sudah berbicara begitu untuk hari ini. TNI AL, ada polisi, ada juga Bakamla, ada KPLP, kita bersatu semua. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga lancar nanti kita bersama-sama untuk melakukan pembongkaran ya Pak. Terima kasih banyak. Nah, baik itu dia Yasmin, Bayu dan juga pemirsa.
kami sudah mengobrol sedikit ya tadi bersama Dirjen PSDKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau saya bisa gambarkan di belakang saya ini memang masih ada persiapan ya, baik dari pihak yang berwenang yang terkait yang nanti ikut membantu. Tadi sudah disebutkan banyak sekali yang turut membantu hari ini proses pembongkaran, dan juga dari awak media kami juga ikut nantinya meliput ya secara langsung dan juga membantu bagaimana nanti akan prosesnya pembongkaran, karena kalau hari Sabtu kemarin ada sedikit kendala dan juga dilakukan evaluasi, dan hari ini tentu saja akan dilakukan dengan mungkin teknis yang nantinya berbeda, yang lebih efektif, dan nanti akan kita lihat sepanjang apa nanti bisa membongkar atau mencabut patok pagar laut. Kalau hari Sabtu lalu hanya 2,2 km dengan target 10 hari, kemungkinan terlalu cepat, jadi kurang waktunya dan dianggap terlalu sedikit hasilnya ya kalau hanya 2,2 km. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya pembongkaran atau pencabutan patok pagar laut pada hari ini dengan personel yang lebih banyak dan juga alat-alat yang lebih lengkap dan kemungkinan cuaca yang cukup mendukung, dan ini diharapkan nantinya akan dapat mencabut atau membongkar lebih banyak atau lebih panjang lagi kawasannya untuk nantinya harapannya dengan dibongkarnya patok pagar laut dari pihak nelayan atau masyarakat setempat juga sudah bisa kembali berlayar dengan normal. Bayu, Yasmin. Ya, baik, terima kasih rekan Jen Jayadi melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN Nusron Wahid mengakui terdapat sertifikat hak guna bangunan atau HGB dan sertifikat hak milik atau SHM di lokasi pagar laut Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Ratusan sertifikat HGB terdaftar atas nama 2 perusahaan, sementara sisanya atas nama perorangan. 234 sertifikat hak guna bangunan terdaftar atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, anak usaha dari PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK. Setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot, Kecamatan Pakuaji, Kabupaten Tangerang. Karena setelah kami cek dokumennya, di dalam proses pengajuan sertifikat tersebut terdapat dokumen-dokumen yang itu terbit tahun 1982. Karena itu kami perlu cek mana batas pantai tahun 82, mana batas pantai tahun 83, 84, 85 sampai batas pantai tahun 2024 dan sampai sekarang. Untuk mengecek keberadaan apakah lokasi yang dimaksud dalam peta bidang tanah yang tertuang di dalam SHGB maupun SHM tanah tersebut berada di bawah di dalam garis pantai atau di luar garis pantai. Pemirsa, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tak tahu menahu terkait penerbitan hak guna bangunan atau HGB pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Ya, AHY menegaskan dirinya baru menjabat sebagai Menteri ATR di penghujung kepemimpinan Presiden Jokowi. Saya tidak tahu. Berarti laporannya juga nggak ada ya, Mas ya? Kenapa? Laporannya juga nggak ada. Ketika gitu. itu saya tidak mendapatkan laporan apa-apa. Ya, sekali lagi yang kita ketahui ternyata itu sudah ada HGB-nya. Jika ada laporan ataupun ada temuan-temuan yang dirasakan tidak pas dan perlu mendapatkan atensi dari pemerintah, terutama dalam hal ini adalah Kementerian ATR BPN, tentu kita mendorong agar ini segera dilakukan penelusuran, investigasi dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan perundang. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Situbondo karena Suswandi. Ya, informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Sindo Today.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi. Ya, penahanan dilakukan usai karena berstatus tersangka kasus korupsi pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional dan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo 2021 hingga 2024. Selain karena KPK juga menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo Eko Priyonggo. KPK menahan karena dan Eko selama 20 hari pertama. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Ya pemirsa, berikutnya kita beralih ke informasi lainnya. Indonesia mengalami kerugian besar akibat masih mengimpor bahan bakar minyak atau BBM dalam jumlah yang besar. Ya, bahkan tercatat kerugian yang mencapai 500 triliun rupiah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan negara mengalami kerugian besar akibat masih mengimpor bahan bakar minyak atau BBM dalam jumlah besar. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kerugian negara mencapai 500 triliun rupiah. Bahlil menegaskan negara harus merogoh kocek hingga 500 triliun rupiah per tahun untuk impor minyak karena produksi domestik yang rendah. Di mana lifting minyak di Indonesia saat ini berada pada level yang sangat rendah, hanya sekitar 590 hingga 600 ribu barel per hari. Sementara konsumsi minyak nasional rata-rata mencapai 1,6 juta barel per hari. Kekurangan ini membuat Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel per hari. Lifting kita sekarang itu menurun. 2 bulan terakhir itu 600 ribu. Sekarang turun lagi ke 590 ribu barel per day. Konsumsi kita sekarang kurang lebih sekitar 1.600.000 barel per day. Jadi kita impor itu kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Dengan kita mengalokasikan uang kurang lebih sekitar 500 triliun rupiah devisa kita hilang per tahun untuk membeli minyak. Ini juga salah satu kenapa nilai tukar rupiah kita itu menurun terhadap dolar. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto memberikan target ambisius untuk meningkatkan lifting minyak menjadi 1 juta barel per hari pada 2028-2029. Dengan pencapaian tersebut, Indonesia diharapkan tak lagi mengimpor minyak pada tahun 2029. Sementara pada 2025, asumsi makro APBN menargetkan lifting minyak bumi sebesar 605.000 barel per hari, sedangkan lifting gas bumi ditetapkan sebesar 1.005.000 barel setara minyak per hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Ya, untuk rumah tinggal maksimal 2 lantai, pengurusan penerbitan persetujuan bangunan gedung dapat selesai dalam waktu 17 menit hingga 30 menit. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penerbitan persetujuan bangunan gedung atau PBG untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Percepatan penerbitan PBG dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terkini yang mengintegrasikan berbagai data terkait bangunan gedung. Seperti sistem data perizinan, kependudukan, retribusi daerah, serta tata ruang dan informasi geospasial di wilayah DKI Jakarta. Menurut PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi, seluruh jenis PBG dapat diproses lebih cepat. Untuk rumah tinggal maksimal 2 lantai, pengurusan PBG dapat selesai dalam waktu 17 menit hingga 30 menit. Sementara untuk rumah susun bisa selesai dalam waktu 70 menit. Khusus terkait dengan kemudahan pelayanan percepatan PBG, kami laporkan kepada Bapak Menteri, sepanjang persyaratan teknisnya sudah lengkap,
untuk pengurusan perizinan PBG bagi rumah sederhana 2 lantai, insya Allah dapat kami selesaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 menit. Ya. Selamat datang Bu Dirjen. Sedangkan untuk rusun, kami laporkan kepada Bapak Mendagri, tadi kami uji coba untuk rusun, sepanjang persyaratan sudah lengkap, tadi Perumnasnya ya, itu tadi kita selesaikan bisa sampai kurang lebih 70 menit. Itu seperti itu, 70 menit. Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pembebasan retribusi untuk perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada program pembangunan 3 juta rumah. Melalui upaya ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan rumah layak huni bagi MBR serta memberikan kontribusi nyata terhadap program nasional penyediaan hunian terjangkau di Indonesia. Pemirsa, sebelum inaugurasi, Presiden Amerika Serikat, CEO MNC Group, Haritanu Sudibyo bersama keluarga bertemu secara pribadi dengan Donald Trump, Presiden Amerika ke-47. Ya, dan berikut perbincangan pemimpin redaksi iNews Aiman Wicaksono dengan CEO iNews Media Group Angela Haritanu Sudibyo dari Washington DC. Dari kawasan Ring 1 di Washington DC, Amerika Serikat, hanya sekitar 200-300 meter menuju Capitol Hill. Inilah sebuah hotel, saya bersama dengan CEO iNews Media Group, Ibu Angela Haritanu Sudibyo. Selamat sore ya, waktu Amerika ini. Kalau di Jakarta masih subuh mungkin. Masih subuh. Bu, ini akan berangkat ke Inauguration Ball ya nanti ya? Nanti malam ya. Oke, sebelum saya tanya itu waktu di Palm Beach di Florida, itu bertemu Trump pribadi 2 kali ya? Tanggal 16 dan 17, ya. Saya itu luar biasa. Kok bisa? Bagaimana cara ceritanya, seperti apa di balik itu? Yang pastinya suatu kehormatan buat saya dan keluarga bisa bertemu dengan Presiden Trump. Saat itu Presiden terpilih ya, Trump, tanggal 16 dan 17. Jadi kami dari Indonesia ke Palm Beach karena memang diterima langsung tanggal 16. Lalu setelah berbincang-bincang di tanggal 16 kurang lebih 1 jam, Presiden... Lama juga ya? Lumayan, 1 jam. Presiden terpilih Trump saat itu mengajak kami untuk bertemu kembali di next day-nya tanggal 17. Tanggal 17, dan itu private antara Bu Angela, Pak Haritanu dengan Ibu ya, dengan Bu Lili, dan juga Mas Warren, untuk kemudian bertemu, ya katakanlah pribadi antara Trump pribadi dengan Pak Hari dan Ibu sekeluarga. Iya, itu pertemuan pribadi di tanggal 16-nya. Jadi memang saat itu kita minta waktu, ya kan, kalau jadi diberi waktu sebelum beliau dilantik, ya kan. Jadi saat itu kita banyak berdiskusi, ya sangat cair sekali karena memang kita sudah mengenal keluarga Presiden Trump ini sudah cukup lama. Bahkan sebelum beliau menjadi presiden yang ke-45. Ya, jadi silaturahmi lah bentuknya, dan puji Tuhan hari ini sudah dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-47. Bocoran dong Bu, ngomongin apa sih? Banyak hal beragam yang pastinya cukup umum. Pastinya update tentang Indonesia ya. Beliau banyak tanya what's going on, what's the update. Jadi kita cerita aja, dan yang menariknya saat itu beliau juga tanya pendapat kita tentang inaugurasi ini baiknya indoor atau outdoor. Karena saat itu kita masih rencananya kan outdoor ya. Tetapi situasi sepertinya weathernya sangat parah, minus sekian derajat. Jadi sepertinya beliau juga concern dengan tamu-tamunya, sehingga akhirnya tanya gimana, what do you think? Lebih minta pertimbangan. Jadi indoor sekarang ini minta pertimbangan salah satu waktu itu. Salah satunya diantaranya gitu. Jadi akhirnya diputuskan untuk indoor. Oke, baik. Tentu akan banyak yang tanya juga, pertemuan ini manfaatnya apa sih untuk Indonesia? Pertanyaan terakhir. Ya, pastinya kita tahu ya bahwa Amerika adalah negara terbesar, terkuat di dunia. Apapun yang terjadi, kebijakan apapun di Amerika tentunya sangat berdampak secara global
langsung maupun tidak langsung dan terhadap Indonesia. Jadi saya rasa relationship, komunikasi itu sangat penting. Dan tadi siang kita mendengarkan pidato Presiden Trump ya setelah beliau dilantik, ada beberapa key takeaways, tapi kalau saya lihat yang terkait dengan khususnya Indonesia diantaranya adalah tarif ya, ini kan memang buat banyak negara nervous. Terus yang kedua adalah terkait dengan produksi minyak yang akan terus digenjot, bahasa beliau adalah drill baby drill, dan yang ketiga adalah kaitannya dengan ending wars, which is kalau ini bisa terjadi Mas Palestina maksudnya? Seluruhannya saya pikir, dan saya pikir ini bisa menciptakan kestabilan global yang akan berpengaruh terhadap banyak negara termasuk Indonesia. Dan ya saya lihat ya tentunya kita tahu relationship and communication is very important. Baik, terima kasih Bu dan selamat ke Inauguration Ball. Nanti cerita lagi apa di sana ya? Ya, nanti malam. See you there ya. Terima kasih Bu Angela. Iya. Sukses. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, akhirnya saya Bayu Pradana. Dan saya Smatania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.